Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Valerian akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh ekonomi Islam Indonesia. Pengertian pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi timbul pertama kali pada abad 4 sebelum Masehi dan bangkit kembali pada abad ke-13 Masehi ketika Thomas Aquinas dari aliran skolastik muncul. Tercatat pada abad 6 Masehi sampai 13 Masehi, tokoh-tokoh Islam banyak melahirkan prakarya di bidang ekonomi. Misalnya saja Abu Yusuf yang hidup pada tahun 731 sampai 798 Masehi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Pertama, timbulnya apa yang dikenal sebagai kekuatan ekonomi petrodolar. Artinya dolar yang dihasilkan oleh industri perminyakan yang sedang booming. Yang kedua, timbulnya kesadaran tentang kebangkitan Islam pada abad ke-14 Hijriah yang melanda dunia Islam pada dasawarsa 1970-an. Dan yang ketiga, lahirnya generasi baru intelektual muslim mendapat pendidikan modern baik di barat maupun di negara-negara Islam itu sendiri. Pemikiran ekonomi Islam Indonesia, era Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi Indonesia berada pada situasi yang buruk. Faktor-faktor yang menyebabkan buruknya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu diantaranya pertama, terjadinya inflasi yang sangat tinggi yang disebabkan oleh peredaran uang yang terlalu banyak. Kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda mulai bulan November 1948. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan komoditi. Ketiga, lumpuhnya ekonomi akibat eksploitasi masa penjajahan sebelumnya, khususnya pada masa pendudukan Jepang, di mana seluruh kegiatan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Jepang. Era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, bukan Islam dengan pemerintah Soeharto mengalami masa pasang dan surut. Di awal kekuasaannya, pemerintahan Orde Baru yang dikuasai oleh militer mengambil kebijakan untuk mengelumpuhkan dan menindakkan tiga kekuatan politik utama dalam ruang publik Orde Lama, yaitu memberangkas PKI, melumpuhkan PNI, dan menolak rehabilitasi Masyumi. Penyikiran terhadap ketiga bekas kekuatan politik di masa Orde Lama itu dianggap sebagai titik pijak yang penting bagi dimulainya suatu tatanan politik baru. Tokoh-tokoh Islam Indonesia. Yang pertama, Hos Cokroaminoto. Cokroaminoto dikenal sebagai tokoh nasional yang beraliran sosialisme religius. Cokroaminoto meluncurkan gagasan sosialisme berdasarkan Islam. Sosialisme Islam digagas oleh Cokroaminoto memiliki dasar yang berbeda dengan sosialisme yang digagas oleh Karl Marx. Menurutnya ada dua peraturan mengenai kepemilikan harta benda dalam sosialisme, yaitu pertama, bahwa kepunyaan atas alat-alat produksi hendaknya diserahkan ke dalam perikatan hidup bersama. Kedua, perikatan kehidup bersama tersebut hendaknya menetap apa dan bagaimanakah harus dikeluarkan atau dibagikan barang-barang tersebut. Mengenai riba, Cokroaminoto amat menentang riba. Riba yang dimaksud oleh Cokroaminoto tidak sebatas pada wuker saja, yaitu tingkat bunga yang tinggi. Namun riba dalam pengertian Cokroaminoto adalah memakan keuntungan orang lain, termasuk mewardi, diantaranya adalah memakan hasil pekerjaan orang lain. Tidak memberikan bagian keuntungan seharusnya menjadi bagian orang yang turut bekerja dan semua pekerjaan yang serupa itu. Tokoh yang kedua itu Safruddin Prawinegara. Safruddin Prawinegara menempatkan sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Bagi Safruddin Prawinegara, dasar sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan dasar sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara bukan Islam. Kesamaannya menyangkut dua hal. Pertama, kesamaan tujuan, yaitu mencari kepuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat, baik individu maupun keseluruhan. Kedua, kesamaan mirip prinsip. Disebut juga motif ekonomi, yang itu tiap individu atau masyarakat tidak akan mau bekerja lebih berat dan lebih lama daripada semestinya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Mengenai kepemilikan, Safruddin Prawinegara berpandangan bahwa tujuan kepemilikan dalam Islam bukanlah mengejar kemakmuran akan barang dan benda, melainkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Harta benda dalam Islam hanyalah alat belaka untuk memungkinkan manusia hidup dan berbakti kepada Tuhannya. Tidak boleh kekayaan kebendaan menjadi tujuan hidup manusia. Dalam konteks ekonomi Islam merupakan homo ekonomis dan homo religius, artinya
hak milik selain merupakan hak pribadi juga mempunyai fungsi sosial. Dan dengan para ulama dan ekonomi muslim pada umumnya, ia tidak menganggap bahwa bunga sebagai riba. Menurutnya, bila ada mengatakan bunga merupakan riba, maka pendapat para ulama itu disebabkan karena mereka kurang mengetahui tentang bunga sebagai alat untuk memperbesar produksi masyarakat. Tokoh yang ketiga itu Saifuddin. Menurut Saifuddin, sistem ekonomi tertentu dalam hal ini adalah sistem ekonomi Islam. Haruslah tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensinya. Saifuddin merumuskan beberapa ketentuan dalam hak kepemilikan sebagai nilai dasar dalam konsepsi ekonomi Islam. Nilai dasar kepemilikan memiliki beberapa ketentuan, yaitu pertama, kepemilikan terletak manfaatnya dan bukan menguasai secara mutlak ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut. Kedua, kepemilikan terbatas panjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Ketiga, pemilikan perorangan tidak boleh terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum. Sumber-sumber ini menjadi hak milik umum atau negara. Yang termasuk sumber milik umum ini adalah sumber air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan luar angkasa. Mengenai persoalan riba dan bunga, Saifuddin memandang bunga adalah termasuk sebagai riba. Sistem ekonomi riba menurut hanya akan menuntun manusia pada kerusakan dan krisis ekonomi. Sistem ekonomi riba adalah bencana bagi manusia yang tidak saja merusak iman dan akhlak, tapi juga merusak kehidupan ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang, dan spekulatif. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.